Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat pecinta hikmah yang berbahagia, ada beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan tata cara salat berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah hadis-hadisnya. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtatoba thumma amura bis salati fayu'azzana laha thumma amura rajulan fayauman nasa thumma ukhalifa ila rijalin fa ukharrika alaihim buyutahum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku telah berazam untuk menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan adzan sholat. Kemudian aku meminta seseorang untuk mengimami sholat orang-orang. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam laki-laki mukmin yang mendengarkan adzan dari masjid, kemudian tidak mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, seolah-olah Rasulullah ingin membakar rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah di masjid tersebut. Hadis yang kedua, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u an-nisa'a an yakhrujna ilal masajidi wa buyutuhunna khairul lahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menghalangi istri kalian untuk pergi sholat ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah pertama, laki-laki atau suami tidak diperbolehkan menghalang-halangi istrinya yang ingin sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau istri kita, anak perempuan kita ingin sholat berjamaah di masjid, dipersilahkan jika itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka, dan tidak melalaikan kewajiban istri yang pokok adalah kewajiban di rumah. Catatan yang kedua dari hadis ini, wa buyutuhunna khairul lahunna, bahwa bagi kaum muslimah, bagi perempuan, sholat wajib itu lebih baik di rumah. Jika kalau dia memaksakan ke masjid itu akan menimbulkan fitnah atau akan melalaikan kewajibannya terhadap rumah dan anak-anaknya. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu melebihi sholat munfarid 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya adalah salah satu keutamaan sholat jamaah itu dari sisi pahalanya jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada sholat sendiri, yang menurut hadis ini keutamaannya adalah lebihnya adalah 27 derajat. Di dalam hadis kadang-kadang ada kata-kata tafdulu atau afdolu, kadang-kadang ada kata-kata khairun. Kalau afdolu lebih utama, kalau khairun lebih baik. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan perbedaannya. Kalau kata-kata afdolu atau tafdulu itu lebih bersifat kuantitatif, artinya lebih besar pahalanya. Berbeda dengan khairun. Kalau khairun itu lebih baik, bersifat kualitatif, lebih dari sisi kemanfaatannya. Jadi kesimpulannya, hadis nomor 3 ini, sholat berjamaah pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada sholat sendiri. Hadis yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsara fahuwa ahabbu ilallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat seseorang dengan seseorang yang lain itu lebih membersihkan dirinya daripada salatnya sendirian, dan salat seseorang dengan dua orang lainnya itu lebih membersihkan dirinya daripada salatnya dengan seseorang lain sendirian. Dan manakala lebih banyak lagi jamaahnya, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kesimpulan hadis yang keempat ini adalah bahwa sholat berjamaah itu bukan hanya lebih banyak pahalanya, tetapi sholat berjamaah juga ternyata lebih banyak menghapus dosa-dosa kita. Catatan yang kedua dari hadis ini adalah bahwa semakin banyak jamaah saat kita sholat berjamaah, lebih banyak pesertanya, berarti lebih banyak pahalanya, dan lebih banyak dosa yang dihapus dari diri kita dengan sholat berjamaah tersebut. Hadis yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan salatnya, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada juga yang lanjut usia. Namun jika ia salat sendirian, panjangkanlah salatnya sesuka hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hadis yang kelima ini? Pertama, bahwa ketika kita ditunjuk menjadi imam sholat berjamaah, maka perhatikanlah siapa yang menjadi makmum kita. Sekiranya di antara makmum kita kebanyakan adalah orang-orang yang lemah, orang yang sakit, ada yang banyak kepentingan, maka dianjurkan kita untuk meringankan bacaan sholat ketika kita menjadi imam itu. Yang kedua, jika kita sholat sendirian, tidak ada makmum di belakang kita, maka silahkan sholat sepanjang-panjangnya kita mau, karena tidak akan mengganggu dan memberikan kesulitan kepada siapapun. Hadis yang keenam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu lil qiraati sawaan fa'alamuhum li sunnati fa in kanu fi sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum sinnan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengimami satu kaum itu hendaklah seseorang yang paling banyak hafalan Quran di antara mereka. Jika kemampuan mereka dalam hal ini sama, hendaklah yang paling tahu tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemampuannya masih sama, hendaklah yang paling dahulu hijrahnya. Dan jika masih sama juga, hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paling tua umurnya di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan sangat jelas menjelaskan tentang kriteria siapa yang paling berhak menjadi imam sholat berjamaah di antara kita. Selanjutnya hadis yang ketujuh, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba faji'tu fakumtu an yasarihi fanahani faja'alani an yaminihi summa ja'a sahibun li fasofafna khalfahu. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat maghrib, lalu saya datang dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau melarang saya dan memposisikan saya di sebelah kanannya.
Lalu datanglah seorang teman saya, maka kami berdiri di belakangnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Maksud hadis ini adalah jika imam dan makmum sholat berjamaah hanya berdua saja, maka posisi imam dan makmum itu haruslah sejajar. Imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan sejajar. Namun, jika makmumnya lebih dari seorang, apakah 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, maka posisi imam di depan, posisi makmum di belakang imam. Hadis yang ke-8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassitu al-imama wasaddu al-khalala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah imam itu di depan, di tengah-tengah, dan isilah kekosongan-kekosongan saf. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini jelas maksudnya bahwa posisi imam itu harus di depan, di tengah-tengah. Tidak boleh terlalu berat ke kanan, tidak boleh terlalu berat ke kiri posisi imam di antara makmumnya. Kesimpulan yang kedua dari hadis di atas adalah bahwa saf di antara makmum itu harus dirafatkan, tidak boleh dikosongkan di antara saf-saf makmum tersebut. Selanjutnya hadis ke-9. Qala Abu Malikin al-Asy'ariyu radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alur rijala qudamal gilmani wal gilmana khalfahum wan nisaa khalfal gilmani. Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadikan laki-laki dewasa di depan anak laki-laki dan menempatkan perempuan di belakang saf anak laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan idealnya urutan saf sholat berjamaah, bahwa saf yang paling depan di antara makmum itu harus diisi oleh saf laki-laki dewasa, kemudian saf selanjutnya adalah saf anak-anak, kemudian selanjutnya adalah saf ibu-ibu atau perempuan dewasa, dan yang paling belakang adalah saf dari anak-anak perempuan. Tentu saja hadis ini harus dipraktekkan, harus diimplementasikan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Hadis yang ke-10. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqumal imamu fawqa sayyin wan nasu khalfahu, yakni asfala minhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang imam berdiri di atas sesuatu tempat, sedangkan makmum lebih rendah tempatnya daripada tempat imam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. Hadis ini dengan jelas, dengan tegas menyatakan bahwa imam meskipun di depan safnya daripada makmum, tapi posisinya harus tidak boleh lebih tinggi dari posisi makmum. Menunjukkan bahwa dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya kita sama. Imam dan makmum sama-sama terhormatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-11, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian, karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Ini adalah lafaz atau ucapan yang sering diucapkan dan dianjurkan diucapkan oleh seorang imam sebelum memulai salatnya, sebelum memulai takbiratul ihramnya. Meskipun timbul pertanyaan, apakah yang harus diucapkan ini harus persis seperti apa yang disabdakan Nabi? Atau sabda Nabi ini, ucapan ini hanya gambaran bahwa imam harus merafihkan, meluruskan, merafatkan safnya? Tentu saja makna yang kedua itu lebih kuat. Meskipun imam tidak mengucapkan kata-kata sawwu sufufakum, tapi dengan isyarat pun
sebetulnya itu sudah masuk apa yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hadis ke-12. Qala Jabirun radhiyallahu an, kana Mu'azun yusalli ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-isya'a, summa yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas salata. Jabir radhiyallahu an berkata, Mu'az pernah sholat Isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'az kembali ke kaumnya dan ia sholat mengimami mereka sholat yang telah dilakukannya tersebut, yaitu sholat Isya. Jadi sahabat Mu'az bin Jabal, beliau selalu mengimami kaumnya, dan kaumnya tidak akan sholat kecuali diimami oleh Mu'az bin Jabal itu. Nah, suatu hari ketika Rasulullah sholat Isya, Mu'ad menjadi makmum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika Mu'ad kembali ke kaumnya belum sholat, dan Mu'ad kemudian mengimami mereka sholat Isya, padahal Mu'ad sudah menjadi makmum sholat Isya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istinbat hukum dari hadis ini? Istinbatnya adalah bahwa seseorang yang sudah sholat Isya atau sholat wajib, maka dia diperbolehkan untuk ikut sholat wajib dengan peserta yang lain. Dalam kasus ini adalah Mu'az. Dia menjadi makmum ketika dengan Rasulullah, tapi menjadi imam ketika di tengah-tengah kaumnya. Bisa jadi itu dilakukan pada saat itu karena kaumnya sangat mengandalkan Mu'ad. Mereka belum mau sholat kecuali diimami oleh Mu'az. Hadis yang terakhir, hadis ke-13. Qala Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fatakhallaftu ma'ah, summa raqiba wa raqibatu fantahayna ilal qaumi wa qad qamu fis salati yusalli bihim Abdurrahman ibn Aufin wa qad raka'a bihim rak'atan, falamma ahassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba yata'akhkharu fa'auma'a ilaihi fasalla bihim, falamma sallama qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qumtu wa raka'na rak'ata allati sabaqatana. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk ketinggalan, dan saya pun ketinggalan bersamanya. Beliau berkendaraan, demikian juga saya. Sampailah kami kepada satu kaum yang sedang sholat, yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Ia telah menyelesaikan 1 rakaat. Ketika Abdurrahman merasakan keberadaan Nabi SAW, ia berusaha mundur, tapi Nabi berisyarat agar ia tetap melanjutkan sebagai imam. Ketika Abdurrahman selesai salatnya, Nabi berdiri dan saya pun berdiri. Kemudian kami menyelesaikan secara berjamaah rakaat kami yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara masbuk boleh menyempurnakan ketertinggalan rakaatnya dengan cara berjamaah. Demikian hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.